Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Jadi wajib ya Nak ya, sebelum kita memulai sesuatu maupun kegiatan atau apapun itu, biasakan untuk menormalisasikan berdoa terlebih dahulu gitu ya, agar apapun yang kita lakukan, kegiatan apapun itu bisa dipermudah gitu ya. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai Ibu cek presensi terlebih dahulu ya. Namun ketika Ibu panggil sebut nama dari kalian masing-masing, silakan kalian sebutkan motivasi dari kalian. Kalian punya motivasi kan? Oke, paham ya? Iya. Dari siapa ini ya? Absen pertama. Hesti Mariska. Hesti hadir. Motivasinya apa Nak? Motivasinya yang ini harus motivasi ya Bu? Iya. Nggak boleh kata-kata apa-apa. Oh boleh. Buat kata-kata hari ini boleh. Ya, kata-kata hari ini harus tetap semangat walaupun tidak ada yang menyemangati. Wih, tepuk tangan dulu dong. Harus tetap semangat meskipun tidak ada yang menyemangati. Berarti butuh apa? Support system. Emang sih nggak punya? Oke. Baik, untuk selanjutnya Risma Aminatul Rohma. Apa nih motivasinya? Tetap menjadi diri sendiri dan terus berbuat baik kepada siapapun. Baik sekali. Betul ya, sangat relate ya buat kita ya. Jadi kita harus tetap jadi diri sendiri. Kita tidak boleh untuk jadi orang lain karena setiap orang itu memiliki porsinya masing-masing gitu ya. Oke, bagus sekali Risma. Selanjutnya ada Vina Cahya. Saya Ibu, Apa nih Vina motivasinya? jangan lupa bersyukur setiap harinya karena masih diberi waktu untuk sholat. Iya, betul banget. Iya, bagus sih, bijak banget ya motivasinya ya. Jadi sholat itu adalah sebuah kewajiban gitu ya. Jadi kita sebagai ini muslim semua kan ya. Ya, alhamdulillah muslim semua, jadi wajib untuk beribadah. Baik anak-anak, Ibu rasa cukup ya untuk presensinya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini yang pastinya dengan materi yang baru, Ibu ingin melihat nih sejauh mana pemahaman kalian terkait materi minggu lalu. Ada yang masih ingat? Minggu lalu kita sudah belajar mengenai apa? Saya Ibu. Ya, Vina ya? Iya Ibu, minggu lalu itu kita belajar tentang teks deskripsi sederhana Ibu. Ya, minggu lalu kita sudah belajar mengenai teks deskripsi sederhana. Apa itu teks deskripsi sederhana? Nah, Jadi teks deskripsi sederhana itu teks yang menggambarkan suatu objek secara jelas dan seolah-olah pembaca itu bisa melihat, mendengar, atau merasakan objek tersebut lewat tulisan Ibu. iya, benar sekali. Jadi, minggu lalu kita sudah belajar mengenai teks deskripsi sederhana, yaitu teks yang memberikan penjelasan begitu ya, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat itu didasarkan secara fakta atau faktual. Oke, terkait materi minggu lalu ada yang ditanyakan sebelum kita memasuki materi yang baru? Cukup ya? Baik, untuk materi minggu lalu alhamdulillah sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke materi yang baru, yaitu terkait mengenal langkah-langkah Penulisan presensi. mengenal langkah-langkah penulisan presensi. Ada yang tahu presensi apa? Tidak Ibu. Belum tahu ya? Oke, baik. Sebelum kita lanjut ke materi, jadi untuk tujuan pembelajaran kita pada materi ini mengenal langkah penulisan presensi, kita akan mengupas tuntas apa itu pengertian dan struktur langkah-langkah dari penulisan presensi. Kemudian nantinya kita bersama-sama akan menganalisis apa saja kelebihan dan kekurangan
Tokopedia. Dan ini contohnya satunya itu ada di Play Store ya. Nah, jadi kurang lebih ini contoh dari resensi. Jadi bisa disimpulkan ya bahwa resensi itu bisa berupa ulasan, penilaian gitu ya. Paham ya sampai sini ya? Oke. Nah, ini pengertian yang lebih jelasnya terkait pengertian resensi. Sudah paham ya? Tadi intinya jadi resensi itu adalah sebuah kegiatan dengan memberikan penilaian atau ulasan terhadap suatu karya, gitu ya. Bisa baik melalui buku, novel, dan lain-lain sebagainya. Baik, kita lanjut. Untuk tujuan menulis resensi, Ibu rasa kan sudah paham ya? Ya sudah pasti dalam tujuan resensi ini sudah pasti ya memberikan informasi secara lengkap ya terkait identifikasi dari sebuah buku itu apa saja, tahun penerbitnya itu berapa, dan ringkasan isinya bagaimana gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian itu ada langkah-langkah resensi. Yang pertama itu ada apa? Membaca atau mengamati karya secara menyeluruh. Ya, membaca atau mengamati karya secara menyeluruh. secara menyeluruh. Nah, dalam membaca atau mengamati karya secara menyeluruh itu ada hal yang perlu diperhatikan. Apa saja yang perlu diperhatikan? Mencatat poin penting ya. Mencatat poin penting ya. Kemudian ada apa lagi? Ada apa? Memahami isi Tema, gaya penyajian, dan tujuan karya. memahami isi tema dan menentukan Identitas karya. identitas. Dalam ini isinya apa sih Dena? Judul karya. Yang pertama ada judul. Apa? Yang kedua apa? Pengarang. Belum makan ya? Belum Ibu. Pantas lemas. Ketiga, Tahun terbit. tahun terbit. Selanjutnya Penerbit. penerbit. Kemudian Jumlah halaman. jumlah halaman. Terus Genre atau kategori. kemudian garis. Nah, ini adalah 6 poin ini yang perlu diperhatikan ketika akan menentukan identitas sebuah karya. Paham ya sampai sini ya? Nah, selanjutnya ada penugasan, ada tugas. Nah, jadi coba kalian ini buat kelompok, bisa klikkan lah, buat lingkaran kecil. Oke, baik. Oke ya, boleh dirapikan dulu bentuknya mungkin. Vina nggak kesini nak, maksudnya SD ya nggak kesini biar lebih nyaman gitu ya. Oke, sudah ya. Nah, jadi untuk penugasan ini, Ibu minta kalian untuk membuat penulisan resensi. Untuk kesepakatan kira-kira mau apa nih yang mau diresensi? Buku, novel, atau apa? Novel. Novelnya novel apa? Oscar Pelangi ya. Dan kebetulan Ibu membawa novelnya. Ini nanti kalian bisa analisis novel ini, kalian tentukan dan kalian tulis berdasarkan penulisan resensi yang sudah Ibu sampaikan tadi, langkah-langkah ini. Paham ya? Nah, untuk penugasan ini silakan kalian tentukan apa identitasnya, siapa pengarangnya, kemudian tahun terbitnya itu tahun berapa, gitu ya. Kemudian kalian catat, nanti Ibu beri ini binder. Kalau enggak, ini aja nak kertas lembar
kalian bisa dianalisis kayak misal nih ini dulu tahun terakhirnya itu berapa, kemudian untuk pengaruhnya itu siapa begitu, dan untuk jumlah halamannya itu berapa, dan kemudian sebelum tapi habis identitas diurutin lah, habis identitas diurutkan isinya itu tentang apa, menjelaskan tentang apa kira-kira dalam novel ini. Selanjutnya bisa dianalisis nih, oh dia itu gini, dan kemudian bisa disampaikan kekurangan dan kelebihan dari novel itu bagaimana. Paham ya? Masih paham? Paham. Baik ya? Jadi nah begitu. Ya, tentukan dulu ya nak, importnya ada berapa, ada apa saja, bagaimana gitu ya. Paham ya? Nah, baik, sudah selesai? Sudah, Ibu. Nah, sudah selesai. Karena tadi itu kan bentuknya kelompok nih. Kalian sudah menentukan identitasnya begitu ya. Nah, sekarang Ibu minta tugas individu. Nah, karena kalian sudah menentukan isi dari novel ini apa saja, ya kayak intinya apa ya? Inti dari keseluruhan novel ini menceritakan tentang apa tadi kan udah ditulis ya. Nah, kemudian tugas selanjutnya ini berbentuk individu, kalian kerjakan masing-masing. Kalian tentukan, sesuaikan dengan struktur yang sudah Ibu tulis. Bisa ditulis di ini, di binder boleh, di buku juga boleh. Pasti ada pertanyaan? Ibu. Boleh lihat kan hasil kerjanya? Ya, sudah bagus ya. Bisa melanjutkan lagi nak ya? Ibu. Cinta, bagaimana? Selesai? Ibu boleh ya? Ibu, nanti kita habis menganalisis itu kita menilai, Ibu. Menilai kekurangan dan kelebihannya. Mungkin untuk Vina, ini ya, habis karena ceritanya ini lebih spesifik lagi, kira-kira itu bagaimana, tokohnya itu apa saja, gitu ya. Ini bisa dijelaskan lebih detail lagi. Gitu ya. Oke. Baik ya, anak-anak sudah selesai ya semuanya? Sudah. Baik, sudah selesai. Untuk selanjutnya Ibu ingin melihat dari sudut pandang Hesti terkait novel yang sudah kita analisis tadi berdasarkan penulisan resensi dari novel Laskar Pelangi gitu ya. Siapa? Hesti dulu apa bagaimana? Hesti, boleh nak menyampaikan terlebih dahulu? Menyampaikannya berdasarkan kekurangan dan kelebihannya boleh tidak? Jadi kekurangan dan kelebihannya terlebih dahulu ya. Boleh. Coba bagaimana kekurangan dan kelebihannya? Dari hasil diskusi kami tadi kan, Ibu tadi kan dulunya diskusi, terus Ibu ngasih tugas individu. Ibu Iya. mengadakan analisis dan penilaian, Iya. kemudian dikasih isi dan kemudian kelebihan dan kekurangan. Iya. Nah, di sini saya menemukan kelebihan dan kekurangannya terlebih dahulu, Ibu. Iya, boleh silakan sampaikan. Ibu bisa menyampaikan terkait kelebihan dan kekurangan dari novel Laskar Pelangi. Ya. yaitu kelebihan novel tersebut terletak pada kekuatan karakter dan kesan moral yang menginspirasi pembaca untuk menghargai pendidikan penulis juga berhasil menggambarkan budaya berhitung sehingga menambah nilai kekayaan novel. Namun demikian, beberapa bagian cerita terasa terlalu puitis dan panjang sehingga dapat membuat sebagian pembaca kehilangan fokus pada alur. Iya, bagus sekali ya. Jadi salah satu kekurangan dari novel yang sudah dianalisis, kelebihannya itu dalam novel itu menceritakan bahwa pendidikan itu sangat penting gitu ya. Maka dari itu dalam novel itu kan menceritakan tentang perjuangan seorang tokoh untuk memperjuangkan pendidikan begitu. Dan tadi juga udah disampaikan sama Hesti bahwa kekurangannya itu bahasanya yang terlalu panjang sehingga
rohani, bahasa yang logis gitu ya. Baik, bagus sekali Hesti. Ini baik anak-anak, karena waktu kita sudah habis, itu ya. Namun sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin salah satu dari kalian untuk menyampaikan kesimpulan apa yang didapat dari pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang bisa? Risma mungkin kan? Baik Ibu. Kira-kira apa sama? Hari ini saya mendapatkan pelajaran tentang bagaimana novel itu dinilai Bu. Jadi ada resensinya. Jadi pembaca itu tahu mana kualitas yang baik dan mana kualitas yang harus diperbaiki. Kemudian dalam resensi itu juga ada rekomendasi gitu Bu. Jadi pembaca itu lebih bisa menyesuaikan kalau novel itu bagus untuk dibaca usia sekian atau untuk usia dewasa gitu. Jadi kita lebih bisa menyesuaikan dengan kemampuan kita. Iya, bagus sekali yang sudah disampaikan oleh Risma. Boleh tangan betul. Ada lagi yang ingin menyampaikan kesimpulan? Cina, cukup? Hesti? Cukup ya. Baik, anak-anak, karena pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai, dan untuk minggu depan kita boleh di mana? Materi minggu depan pada halaman pada halaman 37. Jadi untuk materi penulisan resensi ini sudah selesai. Minggu depan kita belajar materi yang baru, yaitu berkelana di dunia imajinasi. Di sini ada mengenal dan mengidentifikasi unsur puisi rakyat. Jadi untuk minggu depan kalian punya puisi nggak? Buku puisi ada? Ada Bu. Ada ya. Besok masing-masing bawa satu puisi bebas apa saja. Nah, karena besok kan kita Kalau yang tidak punya gimana? kalau tidak punya gimana ya? Usahakan punya ya, Nak, ya. Mungkin kalau nggak punya ya bisa pakai gawai lah, nggak apa-apa. Karena besok kan baru ini ya biasa. Cuman untuk pertemuan minggu depannya lagi usahakan punya puisi ya. Oke. Baik, sampai sini ada pertanyaan sebelum ditutup? Cukup. Baik, jika cukup untuk ketua kelasnya tadi siapa Hesti? Silakan Nak untuk memimpin doa menutup pembelajaran kita pada hari ini. Baik teman-teman, sebelum kita terus kita pada ini yang topiknya kita berdoa menurut Tuhan dan pembelajaran masing-masing. Doa selesai. Baik, alhamdulillahirobbilalamin, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai dan alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan apapun, begitu ya. Dan Ibu harap semoga pembelajaran kita pada hari ini bisa bermanfaat dan pastinya selalu diingat ya. Gitu. Dan pesan Ibu untuk kalian tetap jaga kesehatan, tetap sholat. Tadi sudah seperti motivasi dari kita ya. Tetap bersyukur, gitu. Itu adalah kunci kita kunci dalam hidup, gitu ya. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siap Ibu. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Jangan nyampar ya saya. Memperkenalkan diri, nama saya Vina Cahaya Safitri dengan NPM 23530410001. Saya selaku OL dari Saudari Dila Puspitasari. Saudari Dila pada komponen keterampilan berkomunikasi antar pribadi, Saudari Dila telah menunjukkan kehangatan, menunjukkan kepekaan, mendengarkan, merespon, membangun hubungan saling mengerti, mendukung, membantu, mengerti perasaan, dan Saudari Dila telah menangani emosi siswa. Pada komponen kedua, yaitu komponen keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar, Saudari Dila telah menetapkan tujuan, telah merencanakan kegiatan, memberi nasihat, dan membantu menilai. Selanjutnya,
Pada rencana yang memadai, Saudari Dila telah menggunakan kegiatan pada setiap orang, menyediakan alat, menyediakan sumber, dan membantu siswa. Selanjutnya pada pendekatan guru, Saudari Dila telah menggunakan pembelajaran yang menyenangkan, menantang siswa untuk berpikir, mendorong siswa untuk mengemukakan pendapatnya, dan mendorong siswa untuk menyelesaikan tugasnya. Sekian, terima kasih.